Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kotak suara yang hilang karena perahunya terbalik ditemukan petugas dalam keadaan utuh. Lomba robot soccer dan robot sumo buatan pelajar Indonesia digelar di Payakumbuh. Bila orang bermain bola tentu sudah biasa bukan? Namun bagaimana bila pemainnya adalah robot? Tentu menjadi hal yang unik dan menarik. Tambah menarik lagi kalau yang membuat robotnya adalah pelajar setingkat SMP dan SMA. Untuk menampung dan meningkatkan kemampuan pelajar dalam membuat robot ini, Madrasah Aliyah Negeri 1 Payakumbuh mengadakan perlombaan robotik. Kontes robot ini diikuti oleh puluhan pelajar dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau. Para pelajar terlihat antusias dan bersemangat mengikuti lomba. Tidak hanya bermain bola, namun robot yang dibuat oleh para pelajar ini juga diadu ala olahraga Jepang, yakni sumo. Keseruan terlihat di arena pertandingan robot bermain bola. Dua tim robot diadu untuk menjebol gawang lawan. Peserta harus mengendalikan robotnya untuk bisa mengalahkan lawan, layaknya pertandingan sepak bola. Satu tim terdiri dari 2 robot dan 2 pengendali. Robot-robot ini dikendalikan dengan menggunakan remote control wireless. Tidak jarang, robot-robot ini berbenturan saat merebut bola dan menggiring bola untuk menciptakan gol. Tidak hanya lomba robot bermain bola saja yang digelar, tidak kalah serunya pertandingan robot sumo. 2 robot diadu kekuatannya. Bagi robot yang bisa mendorong robot lawannya keluar arena, maka robot itulah pemenangnya. Dengan ada event yang ada di Payakumbuh ini, itu sangat membantu sekali untuk generasi-generasi masa depan untuk Indonesia sekarang, terutama pada siswa-siswi sekarang. Indonesia itu sekarang ketika kita lihat masih ketinggalan teknologi, sedangkan negara lain sudah maju teknologi. Maka dari itu, supaya Indonesia lebih berkembang lagi, dimulailah dari bibit masa kini, dari siswa yang masih kecil ini kita didik supaya bisa pandai dengan menggunakan teknologi dengan bijak. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Payakumbuh berharap kegiatan lomba ini bisa diadakan rutin setiap tahun dan berencana di tahun berikutnya akan mengadakan lomba dengan skala ASEAN. Mana seluruh itu menggunakan prinsip dasar robotik. Sementara anak-anak kita sekarang sebagian besar itu tercandu-candu dengan gawai, sehingga mereka itu banyak membuang waktu percuma. Jadi kita upayakan sebuah langkah dan upaya membuat suatu event berskala nasional sehingga anak-anak itu bisa mengarahkan bakat dan minat tertentu di robotik yang melangkah kepada hal yang positif. Dengan lomba robot yang digelar, siswa atau peserta diajak untuk kreatif dan inovatif membuat atau merangkai robot. Tidak hanya terfokus bermain game pada aplikasi digital yang telah disediakan. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Untuk kedua kalinya dalam pekan ini, Kejaksaan Negeri Padang mengeksekusi terpidana yang buron selama bertahun-tahun. Kali ini yang ditangkap adalah Yulia Utami, istri seorang perwira polisi yang didakwa atas kasus penipuan di daerah pesisir selatan. Yulia ditangkap di rumah kerabatnya di Painan, pesisir selatan pada Kamis pekan lalu dan langsung digiring ke Kejaksaan Negeri Padang. Sesampainya di kantor kejaksaan, Yulia langsung menjalani proses administrasi serta pemeriksaan kesehatan, kemudian dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Padang untuk menjalani masa hukumannya. Yulia Utami terjerat dalam perkara penipuan. Korbannya mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah. Awalnya, yang bersangkutan divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2020 silam. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan itu.
Pada tingkat kasasi, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan terpidana bersalah dan didakwa hukuman 1 tahun penjara. Namun, sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, pada tahun 2020, keberadaan terpidana tidak diketahui, sehingga namanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tadi didapat di pesisir selatan oleh tim Tabur Kejati Sumbar kerjasama dengan tim Intel Kejaksaan Negeri Padang. Selanjutnya kita dibawa ke Kejari Padang, diperiksa kesehatan, dan kita lanjutkan mengeksekusi di Rutan Perempuan tahun 2020 semenjak putusan kasasi. Di pesisir selatan, berdasarkan informasi dari tim Tabur, ada melakukan perlawanan. Tapi alhamdulillah sampai dibawa ke Padang dengan selamat. Saat ini Yulia Utami harus menjalani hari-harinya selama 1 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Padang. Robi Ham melaporkan dari Padang. Beginilah suasana pantai Pasir Jamba di akhir pekan. Wisatawan tampak ramai datang ke objek wisata yang banyak ditumbuhi pohon pelindung. Kali ini ada yang berbeda dan menarik perhatian pengunjung, yakni adanya kuda-kuda yang berkeliaran di sekitar pantai. Dan ternyata kuda-kuda itu bisa disewa dan dibawa berkeliling pantai. Dengan merogoh kocek Rp35.000 hingga Rp50.000, tergantung jarak tempuh, pengunjung sudah bisa menikmati sensasi berkuda di pesisir pantai. Jika pengunjung mempunyai nyali yang lebih besar, maka kuda bisa dibawa berjalan di dalam air laut dengan kedalaman sekitar setengah meter. Untuk saat ini, kuda-kuda ini baru bisa dijumpai pada akhir pekan dan hari libur saja. Ada 6 ekor kuda yang siap menghibur pengunjung pantai yang ingin menikmati sensasi berkuda. Kita ada beberapa sistem. Pertama dibawa dengan putaran, dan ada yang juga kita endurance, kita bawa keliling pantai. Kalau yang buat keliling mungkin dengan seharga Rp30.000 dengan beberapa kali putar. Kalau kita bawa dia endurance ke paling ujung Pasir Jamba di 0 km, ya itu sekitar Rp50.000 bolak-balik nantinya. Itu termasuk kita bawa 2 kuda, satu yang pemilik kuda, satu lagi orang yang mengikuti di belakang. Wildan, wisatawan yang juga tour guide asal Riau, mengatakan, meski sudah sering berwisata di Sumatera Barat, namun untuk wisata berkuda di pinggir pantai bisa dipastikan hanya ditemukan di Pantai Pasir Jamba, Kelurahan Pasianantigo ini. Saya termasuk bersyukur atas kehadiran wisata berkuda di wilayah Pasianantigo ini, karena saya adalah termasuk penikmat wisata berkuda dan sangat berapresiasi terhadap pembuat ide tentang wisata berkuda yang baru pertama saya rasa di wilayah pesisir ini. Dan untuk Kota Padang khususnya barangkali ini termasuk pertama. Saya rasa sih itu sifatnya relatif, karena bagi kantong saya pribadi 50 termasuk terjangkau. Menurut Lurah Pasianantigo, Rindra Arifali, wisata berkuda merupakan ide dari Karang Taruna Pasianantigo dengan menyewa kuda milik pesantren Kanzul Ulum. Jadi ini adalah kerjasama antar 3 institusi, Karang Taruna, Pemkot Padang melalui Dinas Pariwisata, dan juga pesantren Kanzul Ulum yang ada di wilayah kita ini sebagai pemilik kudanya, yang nanti ditata kelolakan dengan Karang Taruna nanti insya Allah. Berarti semua binaan dari pihak kelurahan ya Pak ya? Ya alhamdulillah Karang Taruna binaan dengan pihak kelurahan, dan pondok pesantren juga partner kerja kelurahan dalam pembinaan. Untuk lebih mengembangkan wisata berkuda di Pantai Pasir Jamba ini, diharapkan adanya perhatian dan pembinaan dari pemerintah Kota Padang. Robi Ham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.